Terima kasih saudara Anda masih bergabung bersama Sapa Jatim. Kami masih membahas mengenai konten siaran yang mencerdaskan bersama narasumber inspiratif kami dari KPID Jawa Timur. Ada Bapak Immanuel Yosua dan juga Bapak Malik Setiawan. Saya ingin bertanya dulu ke Pak Malik. Pak Malik terkait konten siaran yang mencerdaskan. Saat ini kita sedang menghadapi kondisi pandemi di mana ekonomi sedang sulit. Bukan hanya masyarakat saja tapi juga penyelenggara penyiaran pun menghadapi kondisi yang sulit. Nah, bagaimana agar mereka ini bisa tetap menyiarkan siaran yang berkualitas kendati kondisinya sedang sulit? Untuk mampu memberikan siaran-siaran yang baik, mencerdaskan dan berkualitas, kuncinya pertama berarti seluruh SDM yang ada di lembaga penyiaran juga harus sehat dong. Nah, itulah berangkat kami ketika melakukan kegiatan-kegiatan monitoring di lapangan, Mbak Fitri, selalu memantau dan memastikan apakah lembaga penyiaran tersebut menerapkan protokol kesehatan. Seperti hanya di Kompas nih, kami memastikan apakah teman-teman pakai masker misalnya, disiapkan hand sanitizer. Secara normatif itu juga kita lakukan pemantauan begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, produksi siaran, konten-konten siaran, kami mendorong sepenuhnya agar teman-teman SDM kembali mau untuk mempelajari dan membaca pedoman berlaku penyiaran dan standar program siaran. Karena semuanya akan berpulang di sana. Bagaimana membuat konten yang itu kemudian tidak melanggar aturan regulasi, bagaimana keterpenuhan berkaitan dengan hak-hak anak misalnya, perlindungan terhadap perempuan, kemudian pembatasan-pembatasan terhadap hal-hal yang kurang patut, kemudian pelarangan terhadap konten-konten seksual dan seterusnya, itu semuanya dikupas secara rigid di P3SPS. Kendati pun memang masih ada satu dua hal yang kemudian butuh penyempurnaan, karena kami, Pak Yosua dan teman-teman di KPI di Jawa Timur ini tentu menunggu perbaikan itu ketika nanti barangkali ditetapkan undang-undang penyiaran yang baru, termasuk juga tentu turunannya adalah P3SPS yang direvisi itu. Jadi kami terus memantau hal itu. Yang berikutnya adalah peran serta dari masyarakat ini kita butuhkan, Mbak Virgi. Artinya apa? Siaran yang baik, konten yang baik itu mesti pertama tentu pertimbangannya adalah rating ya, otomatis. Yang kedua adalah apakah juga itu menjadi asupan gizi yang baik dalam tanda kutip untuk perkembangan putra-putri kita di rumah. Maka kita mendorong kepada lembaga penyiaran ketika menayangkan program siaran itu wajib, hukumnya wajib Mbak ini, mencantumkan yakni berkaitan dengan klasifikasi usia. Apakah prasekolah atau P, kemudian anak, dewasa, dan semua usia. Misalnya itu harus dicantumkan. Keperluannya apa? Pertama, orang tua tentu punya kepentingan untuk memastikan, oh ya, tayangan ini ternyata layak untuk anak saya, karena kategorinya adalah A misalnya. Kemudian, oh untuk dewasa ternyata kategorinya, maka tentu pada jam-jam yang sudah biasanya di atas jam 10, anak-anak dikondisikan untuk tidak menonton hal itu. Ini hal-hal yang terus kita upayakan, kita dorong, dan kita harapkan teman-teman ini lebih aware lagi, lebih mau juga untuk mempelajari pedoman berlaku penyiaran dan standar program siaran. Demikian Mbak Lucy. Oke, baik. Saya ingin bertanya ke Pak Yosua, KPID baru saja menggelar KPID Awards 2020. Nah, apakah ada harapan khusus dari penyelenggaraan acara KPID Awards 2020 ini untuk meningkatkan kualitas penyiaran di Jawa Timur? Baik Mbak, jadi harapan kami dengan pengadaan anugerah penyiaran KPID ini adalah kawan-kawan lembaga penyiaran ini terinspirasi, terlecut untuk memberikan karya yang terbaik bagi masyarakat. Karena memang kami tidak ingin berat sebelah. Berat sebelahnya begini, mosok ketika melanggar saja kita kasih sanksi, tapi ketika kita melihat ada sesuatu yang luar biasa, masa nggak diapresiasi. Jadi harapan kami apresiasi ini menjadi pelecut bagi untuk karya yang lebih optimal di masyarakat. Dan tentunya dibandingkan dengan apresiasi yang sesungguhnya ini kan terlalu kecil. Kan semuanya belum terakomodir. Harapan kami ini juga melecut lembaga-lembaga lain, termasuk unsur masyarakat memberikan penghargaan kepada kawan-kawan media. Jadi bukan hanya kami rindu, organisasi profesi apapun, mereka juga melakukan kegiatan yang sama, sehingga kawan-kawan lembaga penyiaran terlecut untuk memproduksi hal-hal yang memang menjadi kebutuhan masyarakat. Jadi menjadi stimulasi lah, stimulator untuk kegiatan yang sama dilakukan oleh lembaga lain. Baik, saya pertanyaan terakhir untuk Pak Malik. Pak Malik, langkah ke depan yang paling dekat ini apa yang akan dilakukan KPID?
Pertama adalah melakukan evaluasi secara menyeluruh dan itu sudah kita mulai di internal ya berkaitan dengan indeks kepuasan pemirsa misalnya atau pendengar, kemudian berapa jumlah pelanggaran, kami evaluasi di internal terhadap keseluruhan program siar yang dilakukan oleh hampir 400 lembaga penyiaran. Kemudian tahun berikutnya tentu kami harus bersiap-siap di KPID Jawa Timur baik SDN maupun teknis yakni berkaitan dengan digitalisasi untuk lembaga penyiaran. Tentu ini kan berbeda nih, secara teknis, maka kami juga butuh belajar, kemudian mengadopsi banyak hal, mempelajari banyak hal, agar kita mengarah kepada digitalisasi penyiaran yang lebih profesional lagi, Mbak Virgi. Baik, terima kasih Pak Malik, kemudian Pak Yosua telah hadir di studio Sapa Jatim. Mudah-mudahan informasi yang sudah dibagikan tadi bermanfaat untuk masyarakat dan juga para penyelenggara penyiaran di Jawa Timur. Terima kasih juga untuk Bapak Eko Rinda yang tadi bergabung di segmen pertama. Kita akan kembali lagi dengan Sapa Jatim episode selanjutnya bersama saya Virgianti Kusuma. Kita pamit dulu, sampai jumpa.